Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan ibu semuanya. Tabi pun. Selamat jumpa kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Semoga kalian semua selalu mendapat berkah sehat. Pada kesempatan pertemuan hari ini, ibu akan menjelaskan materi keseimbangan harga. Silahkan disimak video penjelasan ibu tentang kurva keseimbangan harga, cara menghitung keseimbangan harga sebelum pajak, setelah pajak, dan setelah subsidi. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi permintaan disimbolkan dengan QD sama dengan negatif 8P plus 25. Ibu ulang, QD sama dengan negatif 8P plus 25. Fungsi penawaran disimbolkan dengan huruf QS sama dengan 12P negatif 35. Ingat bahwa fungsi permintaan selalu diawali dengan negatif bla 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 P, dan di belakangnya bisa positif bisa negatif tergantung dengan soal. Sedangkan kalau penawaran ini disimbolkan di sini selalu positif karena gradiennya positif. Sedangkan di belakang ini bisa negatif bisa positif sesuai dengan soal. Tetapi pada umumnya bentuk umumnya negatif AP plus B. Sedangkan penawaran AP negatif B. Pertanyaannya, hitunglah harga atau P keseimbangan, B jumlah atau Q keseimbangan, C titik keseimbangan harga atau equilibrium disingkat dengan huruf E. Untuk menjawabnya perlu ada tahapan-tahapan penyelesaiannya. Tahap awal kita menulis dengan rumus dulu. Rumus titik keseimbangan harga ini sebelum pajak. Karena nggak ada data pajak ya, maka rumusnya QD sama dengan QS. QD ini permintaan, QS ini fungsi penawaran. Oke, ditulis angkanya sesuai dengan fungsi masing-masing. QD negatif 8P plus 25. Ditulis di sini ya, QD negatif 8P plus 25 sama dengan QS. Dilihat di soal. Nah, ditulis 12P negatif 35. Dilanjutkan, dijadikan satu yang ruas kanan P pindah ke ruas kiri, yang bukan P ruas kiri pindah ke ruas kanan. 8P ini tandanya negatif, tetap ditulis negatif karena tidak pindah ruas. 12P ini di ruas kanan, tandanya positif, pindah ke ruas kiri berubah menjadi negatif, sehingga menjadi negatif 8P negatif 12P sama dengan, karena 25 ini tandanya positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 25. Sedangkan ini tidak pindah ruas, tandanya tetap negatif 35. Dilanjutkan penyelesaian berikutnya. P digabung ya, karena tandanya sama-sama negatif, maka menambah jumlah negatif. Negatif 8P dengan negatif 12P digabungkan menjadi negatif 20P. Yang ruas kanan juga sama-sama tandanya negatif, maka menambah jumlah negatif. Negatif 25 dengan negatif 35. Bertambah jumlahnya menjadi negatif 60. Penyelesaian berikutnya, karena menghitung harga itu simbolnya P, maka P sama dengan negatif 60 dibagi dengan negatif 20. Ya, ini negatif 60 dibagi dengan negatif 20. Negatif dibagi dengan negatif, tandanya berubah menjadi positif. 60 dibagi dengan 20 hasilnya 3 ya, jadi hasilnya P sama dengan 3. Jadi P keseimbangannya sama dengan 3. Untuk berikutnya menjawab pertanyaan yang B, jumlah keseimbangan ya, masukkan salah satu fungsinya, bisa QD bisa QS. Oke, di awal kita masukkan QD nya dulu. QD sama dengan, sesuai dengan di soal ini, negatif 8 plus 25, ditulis sesuai dengan di soal. Kemudian masukkan P nya, substitusikan nilai P ke dalam fungsi
permintaan. Oke. Negatif 8 dikali dengan 3. Ini 3 berasal dari perhitungan di awal ya. 8 kali 3 plus 25. Negatif 24 ini hasil perkaliannya, ini positif 25. Karena negatif ini 24, ini positif 25, maka hasilnya menjadi 1 ya. Negatif 25 dengan positif 25 plus 1. Ini jumlah keseimbangan dihitung dengan melalui fungsi permintaan. Dicoba lagi dengan menghitung dengan fungsi penawarannya. QS sama dengan sesuai di soal 12P negatif 25. 12P negatif 35 ya. Substitusikan nilai P ke dalam persamaan fungsi penawaran, yaitu 12 dikalikan dengan 3 berasal dari P di sini, dikurangi dengan 35. 12 dikalikan dengan 3 hasilnya 36, dikurangi dengan 35, hasilnya Q sama dengan 1. Sama, antara QD dan QS sama hasilnya, maka dalam menghitung dipilih salah satu. Bisa kalian memilih QD-nya, boleh juga QS-nya. Maka jawaban yang C ya, titik keseimbangan harganya sama dengan cara penulisannya E sama dengan dalam kurung Q, P. Q-nya 1, P-nya 3. Jadi ditulis E sama dengan dalam kurung 1,3. Kalau dalam matematik X, Y. Tetapi di ekonomi Q, P. Oke, bisa dipahami? Terima kasih. Dilanjutkan ke contoh soal berikutnya. Berikutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang menghitung keseimbangan setelah pajak. Simak contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan negatif 4Q plus 50. Fungsi penawaran disimbolkan dengan huruf PS sama dengan 6Q negatif 20. Jika pemerintah menetapkan pajak atau T sebesar 10, hitunglah titik keseimbangan harga setelah pajak dalam kurung E aksen. Jawabnya disimak dengan menulis rumus terlebih dahulu. Rumus untuk menghitung E aksen sama dengan PD sama dengan PS aksen. PS aksen dapat dihitung melalui dengan cara PS plus T. PS-nya di fungsi penawaran, T-nya pajak yang ditetapkan. Oke, lanjut. PD sama dengan negatif 4Q plus 50 sama dengan PS aksennya 6Q negatif 20 plus T. T-nya 10. Lanjut. Negatif 4Q plus 50 sama dengan 6Q, ini diselesaikan. Karena ini negatif 20 dengan positif 10, maka mengurangi jumlah, hasilnya menjadi negatif 10. Lanjut. Negatif 10 ini berasal dari angka negatif 6Q pindah ke ruas kiri menjadi 6Q pindah ke ruas kiri menjadi negatif 6Q. Negatif 6Q ditambah dengan negatif 4Q, hasilnya menjadi negatif 10Q. Kemudian 50 ini positif pindah ke kanan menjadi negatif 50, ditambah dengan negatif 10, maka hasilnya menjadi negatif 60. Bisa dipahami ya. Lanjut. Q sama dengan negatif 60 dibagi dengan negatif 10. Ini 60 dibagi dengan negatif 10. Hasilnya Q sama dengan 6. Berikutnya setelah diketahui Q-nya sudah dihitung, maka langkah berikutnya menghitung PS aksen. PS aksen sama dengan 6Q negatif 20 plus 10. PS ditambah dengan T. Lanjut, 6Q negatif 20 ditambah dengan 10, hasilnya menjadi negatif 10. Selanjutnya 6Q, Q-nya substitusikan dengan nilai yang ada di jumlah atau Q yang telah dihitung di awal tadi. Jadi 6 dikalikan dengan 6 dikurangi dengan 10. 6 kali 6 sama dengan 36, dikurangi dengan 10, hasilnya menjadi 26. Hasil akhir Q aksen sama dengan penulisannya Q, P dalam matematika itu X, Y, kalau di ekonomi simbolnya Q, P, maka didapat dengan angka Q, E aksen sama dengan Q-nya 6, P-nya 26, 6,26. Ya, demikian penjelasan Ibu mengenai keseimbangan harga setelah pajak. Semoga dapat dipahami.
Berikutnya Ibu akan menjelaskan materi menghitung keseimbangan harga setelah subsidi. Perhatikan contoh soalnya. Fungsi permintaan PD sama dengan negatif 4Q plus 40. Fungsi penawaran PS sama dengan 6Q negatif 30. Jika pemerintah memberikan subsidi atau S sama dengan 10, hitunglah titik keseimbangan harga setelah subsidi dalam kurung E aksen. Jawabnya, terlebih dahulu ditulis rumusnya. Untuk menentukan keseimbangan harga setelah subsidi dengan rumus PD sama dengan PS aksen. PS aksen dapat dihitung dengan cara PS dikurangi dengan S. S ini simbol subsidi. Lanjut. PD sama dengan negatif 4Q plus 40 sama dengan PS-nya 6Q negatif 30 dikurangi dengan 10 dari subsidinya. Tahap berikutnya, negatif 4Q plus 40 sama dengan 6Q negatif 40 berasal dari negatif 30 ditambah dengan negatif 10 menjadi negatif 40. Tahap berikutnya, yang Q pindah ke ruas kiri, yang bukan Q pindah ke ruas kanan dengan mengubah tanda yang dimilikinya. 6Q positif ke kiri berubah menjadi negatif. Negatif 6Q dengan negatif 4Q digabungkan menjadi negatif 10Q. Sama dengan, ini 40 positif pindah ke kanan menjadi negatif. Negatif 40 dengan negatif 40 bertambah jumlahnya menjadi negatif 80. Berikutnya, untuk menentukan nilai Q sama dengan negatif 80 dibagi dengan negatif 10. Karena negatif dibagi negatif maka hasilnya positif, menjadi positif 8. Setelah diketahui hasilnya Q sama dengan 8, maka tahap berikutnya menghitung PS aksen. PS aksen sama dengan negatif 6Q. Maaf, 6Q negatif 30, negatif 10. 10 ini dari S. Lanjut, 6Q dikurangi dengan 40. 40 berasal dari negatif 30 ditambah dengan negatif 10. Hasilnya menjadi negatif 40. Berikutnya, substitusikan nilai Q ke dalam persamaan PS aksen. Sehingga ditulis 6 dikali 8. 8 berasal dari hasil perhitungan nilai Q. Dikurangi dengan 40. Hasilnya 6 kali 8, 48 dikurangi dengan 40. Hasilnya sama dengan 8. Maka PS aksen sama dengan 8. Jadi E aksen sama dengan 8,8. 8 ini berasal dari Q, yang 8 ini berasal dari P. Q, P sehingga 8,8. Demikian penjelasan Ibu mengenai cara menghitung harga keseimbangan setelah subsidi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi, oke, yes.